Panas terik yang menyinari Tembalang membuat mahasiswa Undip harus melawan panas setiap hari. Kesibukan mahasiswa menciptakan mobilitas yang tinggi. Namun, tak sedikit dari mereka yang memiliki keterbatasan dalam waktu maupun moda transportasi. Hal tersebut memicu munculnya inovasi dari kalangan mahasiswa yang menawarkan jasa antarjemput dan jasa titip, atau yang kerap disebut dengan Anjem dan Justip. Kali ini, LPM Manunggal akan mengulik lebih dalam seperti apa Anjem dan Justip dari berbagai perspektif. Saya Faris, terus untuk teman-teman dekat biasa memanggil saya Kopang. Saya berasal dari Prodi Ilmu Perpustakaan Angkatan 21. Nama aku Isna Khairunisa, biasa dipanggil Isna. Aku dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2021. Saya mulai Anjem atau Justip itu dimulai dari semester 5. Nah, sebelum Anjem dan Justip, sebenarnya saya sudah bekerja sebagai waiters di salah satu restoran di Semarang Bawah. Terus karena di semester 5 saya mau kembali sebagai waiters di resto tersebut dan restonya tidak membutuhkan karyawan, akhirnya saya mencari pekerjaan lain. Yang melatar belakangnya aku menjadi Anjem adalah karena kebetulan waktu itu kan semester 4 itu kesibukan aku cuma kuliah karena aku udah nggak lanjut organisasi. Nah, aku tuh punya resolusi untuk bisa punya penghasilan tambahan seperti itu. Jadi aku memilih Anjem untuk jadi kesibukan aku dan menjadi kerja part time aku untuk menambah uang saku sehari-hari sih. Beberapa bulan ini saya ambil orderan itu semua dari media sosial WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu ada kayak semacam grup dan komunitas Anjem dan Justip. Total saya mengikuti rata-rata sekitar 6 grup dan komunitas gitu. Nah, kalau dulu saya itu ambil orderan dari Twitter. Dulu itu sebelum Twitter yang lama, sebelum di Breakdown itu lumayan banyak sih yang pesan Justip atau Anjem itu setiap 3 menit atau 5 menit itu pasti ada yang butuh Justip atau Anjem. Banyak orang nyari Anjem tuh kalau sesuai dari customer aku ya, itu dari FW lumayan, dari FPIK lumayan, dari FTP juga, sama FSM FEB sih kalau kataku. Karena aku Anjemnya khusus cewek, jadi ya semua customer aku cewek. Meskipun terkadang adalah beberapa customer cowok yang pengen juga, tapi tetap aku tolak. Pertama itu yang menurut saya lumayan unik itu disuruh bangunin teman pacar saya itu. Itu waktu itu pada bulan puasa, ya seingat saya. Terus kan saya bangun pagi seperti biasa, terus kaget tiba-tiba dapat notif dari temen cewek saya dan kebetulan seangkatan gitu. Itu disuruh Justip bangunin teman pacar saya. Terus akhirnya dengan segala negosiasi ya, dan saya sempat agak ragu-ragu juga untuk bangun pacar orang, ya akhirnya saya menerima orderan itu. Aku Anjem, tapi waktu aku terbatas ya, ini dari Senin sampai Jumat doang. Nanti kalau weekend sama tanggal merah tuh aku bakalan libur. Terus juga aku bakalan ready itu Senin sampai Jumat cuma sampai sore. Kalau malam itu aku nggak pernah on nih. Anjem gitu sangat membantu mahasiswa-mahasiswa yang pengen untuk butuh transportasi, karena harganya juga lebih terjangkau daripada Gojek atau Grab gitu, dan juga bisa menghemat biaya anak kos. Kalau dari aku Anjem menguntungkan kedua pihak, dari penumpang maupun pengendaranya. Kalau penumpangnya ya tadi sama kayak Alisa, bisa meringankan, terus karena harganya lebih terjangkau juga, dan Anjem ini bisa ngebantu mahasiswa yang mungkin lagi butuh uang tambahan buat jajan kayak gitu. Oh iya, kesan-kesan aku selama nganjem. Aku pernah beberapa kali nganjem pas aku masih maba. Jadi kan itu masih hektik banget, tapi aku nemuin Anjem yang menurut aku kakak-kakaknya ini sangat responsif dan baik banget. Belum lagi dia bisa cashless alias bisa kris gitu. Jadi itu sangat membantu aku sebagai orang yang nggak pegang cash. Terus kakaknya sangat tepat waktu dan
Untuk para Anjem di luar sana, semoga rezekinya selalu lancar dan semoga customer-customernya baik dan gak rese gitu. Meskipun begitu, kehadiran Anjem dan Justip juga menimbulkan respon yang berbeda, utamanya dari kalangan ojek online. Ya, setelah ada Anjem berarti untuk saya pikir bisa mengurangi aktivitas ojol-ojol yang lain ini, maksudnya mengurangi konsumen kan, jadi kan bisa kurang. Berarti lala ini aja sudah sepi, gitu, tambah sepi lagi gitu. Ya kurang setuju juga sih Mas, karena bisa menurunkan pendapatan di kalangan PT Gojek, ya terutama dengan rekan Gojek yang sudah sebelumnya yang bisa ada pemasukan rutin tiap jam, tiap menitnya stabil, tiba-tiba ada seperti itu ya mengganggu juga. Untuk pertama, untuk tantangan itu tantangan di tempat makanan atau orderan dia. Kayak misal makanan itu pernah dulu antri sekitar 1 jaman dan itu cukup memakan waktu ya. Nah, waktu itu mungkin sekitar 6 bulan yang lalu saya hampir terkena kasus ini. Customer yang rese. Jadi waktu itu malam-malam sekitar jam 12-an saya dapat orderan itu di Burjo SS dan kebetulan kosnya itu belakangnya Burjo SS. Saya agak ragu karena kok jaraknya kok kenapa Justip gitu kan. Tantangan aku menjadi Anjem itu udah pasti karena aku Anjem cewek ya. Jadi ya beberapa kali karena aku khusus Anjem cewek pernah dapat kayak customer cowok tuh yang maksa kayak pengen aku banget gitu loh, tapi kan aku khusus Anjem cewek ya, jadi aku kadang nggak bisa menerima orang-orang yang seperti itu ya. Mungkin karena seangatan di atas saya, terus kemudian seangatan di bawah saya itu kan masih tergolong ke dalam generasi Z kan ya. Kita tahulah generasi Z itu mungkin bisa dibilang pemalas. Nah, rasa-rasa malas para mahasiswa ini ya mungkin bisa jadi keuntungan para Justip dan Anjem, karena dengan rasa malas mereka kita bisa jadi kaya raya seperti itu. Terus kalau untuk peluangnya itu karena Anjem itu merupakan pekerjaan part time yang bisa diatur sendiri, jadi itu kayak aku bisa menjadwalkan Anjemku sendiri gitu loh. Kayak misal aku lagi sakit, nanti aku bisa liburin. Kalau misal aku lagi pengen fokus UTS, UAS, sama kemarin aku lagi ngurus sempro itu juga bisa aku liburin. Jadi kayak customer aku juga pada ngerti. Untuk per hari 5-10 orderan sih. Jadi kalau misal kita hitung 5 orderan ya minimal itu saya start fee itu 5.000. Jadi sehari itu sebanyak 25.000 gitu. Berarti kalau seminggu itu sekitar 200-an lah untuk penghasilan fee. Beberapa kejadian unik Justip itu membuat saya kayak mungkin ya merasa bahagia gitu, dapat kejadian unik, merasa fresh aja gitu. Kerjaan juga saya juga bisa dibilang WFA, work from anywhere, jadi sekalian saya bisa jalan-jalan aja. Aku bisa ketemu sama customer yang baik, jadi kayak mereka tuh di hidup aku selama keberjalannya 1 tahun menjadi Anjem tuh kayak ketemu sama mereka yang baik-baik, mereka yang suka ngobrol, mereka yang suka tukar cerita lah. Jadi tuh kayak aku merasa berkesan banget gitu loh selama menjadi driver Anjem, karena bisa ketemu orang-orang yang baik. Yang terlihat kayak compang-camping, kayak muka-muka belum mandi, ya kurang lebih kak saya seperti ini tuh saya identifikasi sebagai Anjem atau Justip.